Bagaimana perasaanmu jika melihat fenomena pembuangan limbah rumah tangga secara sembarangan? Apakah kamu merasa kesal, resah, gelisah, khawatir, atau justru biasa-biasa saja? Padahal, jika limbah dibiarkan menumpuk dan membusuk, dapat mengganggu kenyamanan serta menjadi sarang kuman dan penyakit. Sebenarnya, limbah tersebut masih dapat dimanfaatkan dan bernilai guna loh. Kira-kira, bagaimana cara untuk mengolahnya? Yuk coba simak lebih dulu penjelasan berikut ini. Kita dapat menemukan berbagai jenis limbah dengan mudah. Di lingkungan sekitar, banyak kemasan plastik dan kaleng yang dibuang secara langsung. Plastik dan kaleng tersebut termasuk kelompok limbah anorganik. Limbah ini tidak bisa atau sulit terurai di alam. Dalam jumlah yang banyak, limbah ini dapat berpotensi mencemari lingkungan. Sebenarnya, limbah anorganik tersebut masih dapat dimanfaatkan lagi menjadi produk yang bernilai ekonomi, sehingga dapat mengurangi jumlah limbah di alam. Berikut beberapa contoh pemanfaatan limbah anorganik menjadi barang-barang kerajinan bernilai ekonomi. Selain limbah anorganik, ada juga limbah organik yang bersifat dapat diuraikan. Limbah organik ini dihasilkan dari berbagai kegiatan sehari-hari maupun kegiatan industri rumah tangga, seperti sisa bahan makanan, baik sayur, buah, atau yang lainnya. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN menunjukkan bahwa persebaran limbah di Indonesia pada tahun 2022 didominasi oleh sisa makanan dengan persentase sebesar 41,31%. Mayoritas limbah yang dihasilkan berasal dari kegiatan rumah tangga dengan persentase 39,79%. Banyaknya limbah organik yang tersebar di lingkungan dapat menjadi permasalahan yang cukup mengkhawatirkan. Lalu, bagaimana kamu menindaklanjuti limbah organik yang ada di sekitarmu? Apakah langsung dibuang ke tempat yang sesuai atau dibiarkan menumpuk hingga membusuk dan bau? Sebenarnya, limbah organik yang kita kira sudah tidak ada gunanya ini ternyata dapat dimanfaatkan untuk banyak hal, terutama dengan mengubahnya ke bentuk atau produk yang lain. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam pengelolaan limbah organik. Salah satunya dengan memanfaatkan budidaya maggot BSF yang merupakan fase larva dari lalat BSF, Black Soldier Fly, atau lalat tentara hitam. Pernahkah kamu melihat lalat BSF ini? Beginilah wujud dari lalat BSF. Lalat ini memiliki tubuh beruas-ruas, panjang sekitar 15-20 mm, dan berwarna hitam. Tubuh lalat BSF terbagi menjadi 3 bagian, meliputi kepala, dada, dan perut. Lalat BSF termasuk anggota dari kelas Insecta dengan ordo Diptera. Lalat BSF dikenal dengan nama ilmiah Hermetia illucens. Lalat ini juga dikenal sebagai lalat yang bukan merupakan agen penyakit. Lalat BSF menjalani hidupnya dengan bermetamorfosis secara sempurna atau holometabola, yang dimulai dari telur, larva yang mengalami beberapa kali molting, pupa, hingga dewasa. Siklus hidup lalat BSF relatif singkat, yaitu sekitar 38-46 hari. Sudah banyak bermunculan upaya budidaya maggot BSF yang sekaligus dapat mengurangi jumlah limbah organik di Indonesia. Upaya ini dapat dijadikan salah satu solusi penanganan limbah organik. Langkah-langkah yang dilakukan dalam budidaya maggot BSF antara lain pembuatan media atraktan, media penetas telur yang sekaligus dapat menjadi media pertumbuhan larva, dan kandang untuk menampung lalat BSF baik saat fase larva, pupa, serta lalat dewasa. Media pertama yang akan dibahas yaitu media atraktan. Media atraktan terbuat dari bahan organik, seperti buah-buahan yang difermentasi sehingga dapat memunculkan bau yang menarik lalat dalam peletakan telur.
Di atas media atraktan biasanya diletakkan tumpukan kayu yang bercelah. Kelak, lalat akan meletakkan telur-telurnya di celah tumpukan kayu tersebut. Kedua, media penetasan telur. Media ini biasanya terbuat dari bahan-bahan organik yang bertekstur halus dan lembut, seperti bekatul, ampas kelapa, ampas tahu, atau bahan organik lainnya. Selain itu, kelembapan media penetasan telur juga harus terjaga, yaitu sekitar 70%. Media penetasan telur dibuat dari bahan organik yang kelak akan menjadi sumber makanan bagi larva, dan sekaligus menjadi media pertumbuhan larva. Ketika masa pertumbuhan, larva akan diberi makanan berupa sisa-sisa bahan organik rumah tangga. Pada media pertumbuhan juga dapat ditambahkan serbuk gergaji yang dapat menjaga kelembapan media pertumbuhan. Selanjutnya, ada biopon, kandang gelap, dan kandang terang yang perlu disiapkan. Biopon digunakan untuk menampung larva selama masa pertumbuhan. Kandang gelap untuk menampung pupa yang akan bermetamorfosis menjadi lalat BSF. Sedangkan kandang terang digunakan untuk lalat BSF kawin dan bereproduksi. Pada budidaya maggot BSF, lalat dewasa yang telah melakukan kawin di kandang terang kemudian akan meletakkan telur-telurnya di atas media atraktan, tepatnya pada celah tumpukan kayu yang telah disediakan. Telur lalat selanjutnya dipindahkan ke wadah beralaskan kawat strimin yang kemudian diletakkan di atas media penetasan. Larva hasil penetasan akan jatuh pada media penetas dan mendapatkan makanan dengan mudah. Setelah 8-10 hari, maggot BSF kemudian dipindahkan ke kandang pertumbuhan. Fase larva ini berlangsung sekitar 4-5 minggu, tergantung keberadaan dan kualitas pakan yang diberikan. Maggot dapat diberi makanan berupa limbah organik. Limbah organik yang dijadikan pakan sebaiknya dicacah atau digiling terlebih dahulu agar ukuran partikelnya lebih kecil dan lebih mudah dicerna. Menurut tim BSF Indonesia, limbah organik sejumlah 2 ton dapat diuraikan oleh 750 kg maggot dalam waktu 2-3 minggu saja. Penguraian limbah yang dilakukan oleh maggot tergolong relatif cepat. Selain untuk menguraikan limbah organik, sebenarnya maggot BSF masih memiliki manfaat yang lain. Apa manfaat lain dari maggot BSF ini? Menurut penelitian yang telah dilakukan, maggot yang berumur 7 hari mengandung protein kasar sebesar 51,98% dan lemak kasar sebesar 15,69%. Kandungan protein yang tinggi pada maggot dapat dijadikan sebagai alternatif pakan hewan ternak, baik dikonsumsi secara langsung ataupun dalam bentuk olahan. Maggot yang sudah memasuki prepupa akan bergerak menuju tempat yang lembab dan gelap. Prepupa yang telah berkembang menjadi pupa selanjutnya dipindahkan ke kandang gelap. Fase pupa berlangsung sekitar 1 minggu. Pada masa ini, pupa tidak membutuhkan makanan atau media pertumbuhan. Oleh karena itu, sisa media yang sebelumnya digunakan untuk pertumbuhan maggot dapat diambil dan dimanfaatkan kembali. Sisa media pertumbuhan beserta sisa metabolisme maggot yang bercampur menjadi satu biasa disebut sebagai kasgot atau bekas maggot. Setelah kurang lebih 1 minggu di kandang gelap, pupa akan bermetamorfosis menjadi lalat BSF. Keluarnya lalat dari pupa hanya membutuhkan waktu beberapa menit saja. Lalat kemudian akan terbang menuju tempat yang lebih terang, yaitu menuju kandang terang. Kandang terang ini memiliki kadar cahaya dan kelembapan yang terjaga untuk mendukung aktivitas lalat. Di kandang terang inilah lalat akan menjalani aktivitas kawin dan bereproduksi. Selama fase dewasa, lalat hanya memerlukan air dan kelembapan yang terjaga agar tetap terhidrasi. Fase dewasa hanya berlangsung selama 3-4 hari. Lalat betina yang telah kawin akan mulai bertelur dan meletakkan telurnya di celah-celah tumpukan kayu. Lalat yang telah bertelur akan mati. Biomasa lalat yang telah mati dan bekas pupa dapat dicampurkan dengan kasgot.
kemudian dimanfaatkan sebagai campuran media tanam. Budidaya maggot BSF dapat dijadikan untuk biokonversi, yaitu pengubahan nutrisi dari bahan organik ke bentuk lain yang masih dapat dimanfaatkan. Dimulai dari telur yang ditetaskan menjadi larva atau maggot BSF, kemudian maggot BSF akan diberi pakan limbah organik yang masih dapat dimanfaatkan nutrisinya untuk meningkatkan biomasa maggot. Maggot BSF memiliki kemampuan untuk mengonversi pakan berupa bekatul sebesar 38,6% dengan kasgot sebesar 61,4%. Adanya budidaya maggot BSF dapat membantu pengelolaan limbah organik. Selain itu, budidaya maggot BSF juga menghasilkan produk-produk samping yang bernilai guna, seperti pakan ternak dan campuran media tanam. Nah, itu tadi hanya satu di antara banyak solusi untuk menangani permasalahan limbah organik di lingkungan. Sekarang, giliran kamu untuk menjadi agen perubahan dan mencari solusi lain untuk permasalahan ini. Mari melakukan proyek secara berkelompok. Bersama temanmu, bentuklah kelompok dengan jumlah anggota yang sama rata. Kemudian, masing-masing kelompok dapat memilih dan mengidentifikasi satu topik lain terkait solusi penanganan limbah organik. Jangan lupa untuk mempraktikannya bersama teman sekelompok. Selamat mencoba! Thank you.